Ainun, kamu disambut oleh banyak sekali orang loh di hari ini ya. Di sini di ruangan Zoom rame banget dan ada kiai-kiai dateng, ada santri-santri dateng nih, ada jamaah-jamaah UIN dateng, ada yang liberal-liberal juga dateng, ada yang radikal-radikal juga dateng. Aku ngeliat tadi. Kepala Oke, suku monitor. nih eh, semuanya ikut apa senang menyambut Ainun juga yang di Facebook juga ikut serta eh, mau dengar banyak cerita sama Ainun dan sebetulnya siang ini adalah forumnya Ainun ya. Jadi aku sebetulnya mau melakukan ini aja banyak pengakuan dosa juga siang ini gitu. Dan niatnya kan mau banyak-banyak tanya sama Ainun. Sebetulnya penasaranku tuh banyak banget sama Ainun ya. Tapi begini, saya mau mengawali dengan satu cerita. Jadi udah bertahun-tahun lalu lah, bertahun-tahun lalu uh, saya itu di satu forum gitu, satu forum pengajian gitu lah. Ada ya ada laki-laki, ada perempuan gitu. Dan saya tampil dengan seperti biasa ya, suara saya ya kayak Teteh Nurul ini gitu ya, yang setiap kali ngomong itu dalam speaker 4 gitu. Terus kemudian ya saya ketawa gitu, maksudnya karena emang ini kan ketawa itu bagi saya satu ekspresi emosi gitu ya untuk tiap manusia yang itu sehat gitu dan itu kayaknya nature gitu setiap orang nggak bisa ditahan-tahan gitu lah yang namanya kita mau ketawa mau senyum atau mau nangis gitu ya. Nah tapi di forum itu waktu itu saya diinterupsi gitu oleh satu orang laki-laki yang dia bilang gini, astagfirullahaladzim gitu. Jadi ada astagfirullahaladzimnya gitu. Terus ini kok dekalis ini perempuan tapi suaranya keras betul gitu ya. Astagfirullahaladzim, perempuan kok ketawanya kayak begini gitu ya. Yang aku langsung berasa sebagai manusia berdosa betul pada saat itu. Kenapa? Karena saya perempuan, saya nggak boleh uh, bicara dengan artikulasi yang saya punya gitu ya. Atau kenapa waktu itu saya perempuan, saya nggak boleh ketawa mengekspresikan diri yang pada saat itu juga apa ya menurut saya masih dalam koridor yang normal-normal aja lah gitu ya. Maksudnya laki-laki juga ketawanya masih dalam volume yang lebih keras gitu waktu itu daripada saya gitu dan saya haha gitu ya biasa ya karena emang ada sesuatu yang harus saya ekspresikan gitu. Nah dari situlah pada saat itu tuh saya merasa wah sebel banget nih gitu ya. Itu tuh dendam pertama saya waktu itu pertama kali. Kenapa dengan suara saya yang memang kayak nelen speaker 4 ini saya nggak boleh nih gara-gara saya perempuan gitu. Terus saya juga nggak boleh ketawa-tawa gara-gara saya perempuan itu. Itu dendam pertama saya. Nah, kemudian gitu ya, kita lompat agak bertahun-tahun kemudian lagi ketika saya udah aktif bersama teman-teman sindikasi media damai, teman-teman sindikasi NU online, islami.co dan lain-lain gitu, dan teman-teman jaringan Gus Durian yang memang secara khusus kita punya riset khusus di mengamati media-media Islam gitu ya yang beredar di Indonesia, media-media digitalnya non pada saat itu. Nah, ini sebuah kerja-kerja yang mungkin sejak 6 tahun lalu kami lakukan dan sampai hari ini saya masih terus memantau perkembangannya seperti apa gitu. Nah, mungkin dan di situ kemudian saya semakin sebel gitu ya. Saya mau ngakuin dosa aja non. Jadi kalau kamu bilang bahwa oh orang belum bisa membersihkan bias prasangka, bias stigma kepada muslimah-muslimah yang bercadar, saya adalah salah satunya gitu ya. Saya adalah salah satunya gitu. Tetapi saya masih mencoba apa ya memproses diri saya sendiri gitu karena pada akhirnya dalam proses-proses riset itu juga gini saya tahu bahwa sebetulnya yang salah itu bukan cadarnya gitu bahkan sebetulnya yang salah itu bukan komunitas muslimahnya tetapi bagaimana pengetahuan itu direproduksi di komunitas-komunitas itu gitu ya ketika kita berbicara tentang apa yang dipahami ya sebagai sebuah power of knowledge kita akan bicara bagaimana sih sebetulnya proses pengetahuan itu direproduksi di dalam sebuah komunitas dan ternyata pengetahuan itu diproduksi selalu oleh laki-laki dan pengetahuan itu dilahirkan, diinterpretasikan dan kemudian direproduksi dan diterima sebagai sebuah kebenaran ya
dalam tafsir yang dibilang ya tafsir patriarkis gitu ya. Misalnya kalau kita lihat ya sebut ya saya nggak mau sebut merek lah, nanti akunnya mau badalah kena lagi ya. Maksudnya ya website yang mengatakan website yang bahkan ya secara berbahayanya masih mempromosikan perkawinan anak dengan mengutip pendapat-pendapat beberapa syekh gitu ya. Dan bahkan misalnya kalau kamu sudah ingin menikah ya menikah saja, tidak peduli kamu masih SMP, tidak peduli kamu masih SMA. Website Islam yang seperti ini tuh masih ada gitu. Dan apa ya, selalu yang ditampilkan tuh visualnya pasti adalah muslimah bercadar gitu loh. Jadi bukan muslimah yang bercadar yang salah, tapi bagaimana kemudian muslimah bercadar ini menjadi korban dari reproduksi pengetahuan laki-laki gitu sih. Terus kemudian ada lagi yang ya misalnya mereka masih melarang perempuan keluar rumah tanpa mahram gitu-gitu. Terus kemudian masih ibaratnya gini, bahasa diplomatiknya itu tidak melarang perempuan beraktivitas gitu ya, tapi gitu ya, tapinya tuh banyak banget Dun. Tapinya tuh banyak banget gitu ya. Dan apa ya, ya intinya berarti perempuan tuh nggak boleh bebas gitu, perempuan tuh nggak boleh bebas gitu ya. Dan ya emang udah nggak sesuai lah sama realitas sosial zaman sekarang gitu ya. Terus kemudian banyak lagi ya, uh, dengan tendensi yang gini, perempuan boleh gitu ya, tapi maksudnya tempat terbaik bagi perempuan itu bagaimanapun adalah gitu ya, ada di ini teksnya adalah di pojok paling belakang di dalam rumah. Jadi nggak hanya di dalam rumah ya, teksnya itu kan di pojok paling belakang dalam rumah gitu. Terus kemudian apa namanya, bahwa menunjukkan bahwa ya, misalnya gini, kalau ada perempuan-perempuan yang beraktivitas di luar rumah itu lebih baik itu yang di dalam rumah gitu. Jadi karena kamu lebih mulia kalau di dalam rumah gitu kan. Jadi apa ya, dari proses-proses riset itu kemudian ya ini baru websitenya ya. Kalau yang Instagram, versi Instagram kan lebih lebih nyebelin lagi non sebetulnya. Jadi ada toko-toko biasa, toko yang jualan gamis gitu kan di Instagram, terus yang bikin konten ini tahu nggak, yang hijrah itu yang akunnya Benar-benar. aku sebut aja deh akunnya @verlisa muslima itu ada saat itu ya, yang viral itu kontennya, yang ada step-stepnya tuh 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan. Yang satu itu yang belum berkerudung, terus yang dua yang berkerudung pakai celana, yang ketiga berkerudung udah pakai rok, yang keempat yang kerudungnya besar, terus yang kelima itu yang pakai cadar gitu ya. Itu untuk menunjukkan bahwa hijrahmu itu sampai mana gitu kan, Iya, hijrahmu sampai benar, mana. benar Nah banget. jadi itu iya, jadi sebetulnya kesel juga sih, maksudnya sebetulnya diharapkan sama perempuan-perempuan bercadar yang progresif, yang moderat seperti Ainun ini, itu kemudian ibaratnya dinoda ini perjuangannya sama orang-orang yang apa ya, ngeselin itu tadi gitu ya, padahal itu tujuannya kapitalistis aja gitu. Bahkan mereka tidak benar-benar memperjuangkan ideologi lah, mereka nggak benar-benar memperjuangkan yang macam-macam ya, pengajaran Islam atau apa gitu, bahkan itu adalah untuk tujuan kapital gitu kan. Nah eh, terus saya juga pernah punya trauma yang lumayan ya, karena dulu pas zaman masih mahasiswa hadir di salah satu seminar gitu ya, yang seminarnya bisa dibilang ya, karena saya kuliah di Solo ya, komunitas Islam yang lumayan kaku-kaku tuh kan banyak tuh di sana. Jadi itu gini, ada anak kecil usia 3 tahun gitu ya, dia udah pakai kaos bertuliskan we are the enemy of unbelievers gitu. Kami adalah musuh ya orang kafir lah intinya ya, orang-orang. Jadi itu sebetulnya seruan perang gitu. Jadi ada, dan mereka memproduksi memang kaos-kaos seperti itu gitu. Bayangkan kayak anak kecil banget, balita yang dia belum tahu soal konsen itu apa gitu ya. Dia bahkan belum paham dia tuh pakai kaos apa gitu. Dan sekecil itu udah diajarin gitu, we are the enemy of unbelievers. Dan kita kan nggak pernah tahu unbelievers ini diartikan sebagai apa ya. Bisa jadi unbelievers ini kalau orang beragama lain gimana gitu, atau bahkan yang punya penampilan lain gimana gitu ya. Dan di situ kebetulan waktu itu seaula itu bercadar semua gitu, ibu-ibunya gitu. Tapi sekali lagi kan apa ya, itu bukan salah si ibunya juga kalau aku bilang ya, setelah aku melalui proses ini gitu. Tetapi
ya bahkan si ibu-ibu bercadar ini, kawan-kawan muslimah kita ini dia nggak sadar bahwa ada reproduksi pengetahuan gitu kan yang dihegemoni oleh laki-laki gitu. Mereka nggak pernah terlibat dalam proses-proses diskusi pengetahuan itu gitu ya. Mereka hanya menerima sebuah doktrin gitu kan, karena mereka udah didoktrin untuk taat, untuk tidak melawan gitu untuk menjadi ibu dan bertanggung jawab kepada rumah tangga dan anak-anaknya gitu. Maksudnya yang mereka sebetulnya tidak punya kuasa untuk mengintervensi bagaimana pengetahuan itu direproduksi. Dan tentu saja aula itu pada saat itu tuh penuh dengan takbir-takbir, jihad Palestina dan sebagainya gitu ya. Jadi apa ya yang mau aku bilang, maksudnya gini, saya sendiri juga masih sekali lagi gitu, saya mengakui walaupun gini, sebetulnya cara saya untuk menulis artikel menyambut generasi cadar garis lucu itu sebetulnya adalah healing dan satu proses sendiri buat diri saya, bahwa saya membersihkan bias-bias stigma saya kepada kawan-kawan muslimah yang bercadar gitu. Dan apa ya, Penebusan bahwa dosa gitu ya. iya betul. Terus kemudian saya apa ya, tapi beberapa tahun yang sebelumnya yang lewat sebetulnya saya udah mulai tahu tuh, wah ini generasi cadar di Indonesia udah mulai aneh-aneh nih gitu ya, ini menarik nih gitu. Terus ya apa sih yang nggak bisa ada di Indonesia gitu ya, kita aja maksudnya kalau untuk hukum apa kompilasi hukum Islam, kita ngomongin hukum perkawinan gitu, Indonesia bisa punya UU perkawinan nomor 1 tahun 74 yang udah ngasih usia batas perkawinan misalnya. Ya Indonesia sebagai negara mayoritas muslim memang tidak tipikal seperti negara-negara Arab pada umumnya kan sejak dulu gitu. Indonesia sejak tahun 80-an udah punya sekolah tinggi hakim perempuan gitu ya, hakim agama perempuan gitu. Ini kan anomali banget gitu ya, cuma ada satu nih negara mayoritas muslim di dunia yang emang agak-agak kayak Indonesia gitu kan, yang teksnya masih ada gitu ya. Nggak boleh perempuan tuh jadi hakim karena akalnya tuh separuh laki-laki yang ditafsirkan bego gitu kan, yang ditafsirkan kita bego gitu ya, kita akalnya separuh aja sepinter ini apalagi kalau akalnya utuh ya kan. Jadi jadi apa ya, semua bisa gitu terjadi di Indonesia gitu. Bahkan ya macam-macam lah, semua itu kalau udah masuk ke Indonesia itu kayak selalu ada nilai-nilai yang kemudian nilai baru ya, termasuk yang ini ada generasi cadar yang ngomongin lintas iman gitu, cadar yang macam-macam ya, memperjuangkan banyak hal yang saya pikir uh, tidak ada alasan untuk kita tidak berkolaborasi dengan kawan-kawan cadar garis lucu gitu. Walau tapi gini Non, satu aja pertanyaan ke kamu gitu ya. Awalnya tuh Nah, dulu gimana sih? Maksudnya kenapa gitu tiba-tiba cadaran lu tuh ngapain gitu ya sebetulnya? Itu aja pertanyaanku dari pertama sebelum nanti pertanyaan teman-teman pasti banyak banget.